Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada melalui renungan harian. Mau jadi orang pintar atau orang bodoh? Saudara-saudari terkasih, tidak semua orang akan merasa bahagia ketika disebut bodoh. Hal ini saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa manusia sangat mengagungkan kepintaran, kecerdikan, ketenaran, atau popularitas di atas segalanya. Maka orang akan berusaha untuk disebut pintar atau berusaha untuk populer, terkenal. Pertanyaan untuk apa popularitas atau kepintaran tersebut, orang tidak peduli. Yang penting terkenal dulu, yang penting disebut pintar dulu. Saudara-saudariku terkasih, di hadapan Allah tidak akan muncul pertanyaan apakah selama hidup di dunia engkau pintar atau engkau bodoh. Allah tidak mengklasifikasi manusia berdasarkan kecerdasan rasionalitasnya atau kehebatannya dalam merangkul dunia ini menjadi miliknya. Sabda Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak manusia terasing hidupnya, ditolak, dan dianggap sebagai orang tidak berguna karena klasifikasi ini: pintar, bodoh, kaya, miskin, terkenal atau tidak terkenal. Orang yang mampu dan tidak malu-malu menyebut dirinya dengan nama-nama besar itu mungkin akan terus merasakan kesenangan. Tetapi orang yang menjadi korban dari kata-kata tersebut hanya akan mampu mengerus dadanya karena dianggap orang yang tidak berguna. Kita melihat saja Yesus, orang-orang lain seperti Yohanes atau nabi-nabi besar mendapat perlakuan yang sama. Mereka datang dengan sebuah misi yang besar, mimpi yang besar yang dikehendaki Allah untuk mempertobatkan manusia, menjadikan manusia lebih manusiawi. Tetapi toh nasib yang mereka alami pada akhirnya adalah ada yang dibunuh, ada yang ditolak, ada yang diasingkan. Karena klasifikasi pintar, bodoh, kaya, miskin, populer atau tidak populer. Saudara-saudari terkasih, Yesus kemudian menemukan tempat misi yang tepat, yakni di kalangan orang-orang terasing, orang-orang yang dianggap tidak beragama, orang-orang yang dianggap berdosa. Disitulah Yesus mendapat tempat, karena orang-orang demikian tidak punya kepintaran untuk menilai secara logis perbuatan-perbuatan baik Yesus atau perbuatan-perbuatan baik para nabi atau utusan-utusan Allah. Tempat yang tepat bagi misi Allah adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang dianggap tidak berguna dalam kehidupan bersosial. Saudara-saudariku terkasih, terhadap orang-orang sederhana, orang-orang yang terasing dan terbuang dalam kehidupan ini, pewartaan Injil justru jauh lebih mengena karena mereka menerima apa adanya. Bahwa ada yang peduli, ada yang mau menceritakan kabar gembira, ada yang membawa harapan bagi mereka. Karena mereka tidak punya logika yang panjang untuk menganalisis
sesuatu yang mereka dapatkan. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu yang harus dikatakan, tetapi karena mereka orang bersahaja. Mereka orang beriman yang hanya mampu menerima apa adanya. Hari ini Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan Yesus bersyukur kepada Tuhan karena justru ilmu kebenaran itu lebih dipahami oleh orang-orang sederhana, orang-orang yang dianggap bodoh di mata dunia. Yesus mensyukuri itu karena rencana dan kehendak Allah tidak mendapat tempat dalam hati manusia yang bengkak begitu besar karena kesombongannya meninggikan diri melampaui bahkan Allah sendiri. Sabda Tuhan hanya akan tinggal di dalam kehidupan seseorang yang tidak memiliki kesombongan, entah secara religius, entah secara akademik, ataupun secara kemampuan duniawi yang ia miliki. Yesus bersyukur bahwa masih ada hati yang sederhana bagi tempat sabda Allah. Apakah Anda dan saya adalah orang-orang pintar, orang-orang populer yang sabda Allah tidak mendapat tempat di dalam hati kita? Atau kita adalah orang-orang bodoh di mana sabda Allah bisa menetap dan mengubah kehidupan kita? Kita mohonkan rahmat dan penerangan dari Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Buatlah kami, kuatkanlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Berikanlah kami roh kerendahan hati, agar mampu memahami sabda-Mu. Turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua, dan semua orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sakit, yang letih lesu dan berbeban berat. Semoga berkat-Mu turun untuk kami semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.